Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Malikus Saleh, Prodi Psikologi, dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang sejarah singkat psikologi industri dan organisasi yang beranggotakan oleh saya, Kristi Angelita, selaku moderator, dan teman-teman saya yang bernama Ridwan Saleh Pasaribu, Fitri Nurlaila, dan Nurul Akmal. Berikut video yang akan ditampilkan oleh Ridwan Saleh Pasaribu. Pengertian psikologi industri dan organisasi. Psikologi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu psycho yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dan jika digabung, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau singkatannya ilmu jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri atau KBBI, jiwa, roh, abstrak, dan tentunya tanpa jiwa tidak akan juga ada kehidupan jasmaniah. Dan pengertian pengertian psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada di dalam suatu organisasi atau industri. Menurut Munandar pada tahun 2001, psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Bloom dan Naylor dalam Mansky 2000 pada tahun 2000 mendefinisikan psikologi industri dan organisasi sebagai penerapan atau perluasan dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah-masalah manusia yang bekerja dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Jadi, secara luas dapat dikatakan bahwa psikologi industri dan organisasi berhubungan dengan perilaku manusia dalam situasi bekerja. Baiklah, saya Kristi Angelita akan melanjutkan tentang sejarah dan perkembangan psikologi industri dan organisasi. Belum ada tanggal dan tahun yang pasti yang ditetapkan sebagai saat dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi. Tetapi banyak sekali yang sepakat untuk menyebutkan dua peristiwa penting sebagai awal mulanya dikenalnya psikologi industri dan organisasi. Pertama, ada terbitnya buku karangan Walter Dillscutt, The Theory of Advertising, pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek dari dunia kerja. Yang kedua, tahun 1910 waktu Hugo Mansterbeck menulis buku Psychology and Industrial Efficiency yang kemudian terbitkan di Inggris tahun 1913. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar dari Perang Dunia I. Pada waktu itu banyak sekali calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai untuk dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes, dan pada waktu itu digunakan tes kemampuan mental yang dinamakan Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku behaviorisme, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan bersenjata Amerika, dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan perceptual and motoric test untuk mencari pilot potensial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penjelasan selanjutnya, yaitu di tahun 1924 dimulai suatu penelitian di Hawthorne. Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat atau pengaruh aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi kerja. Hasil yang nyata dari penelitian ini adalah bahwa pekerja mengubah perilakunya dan menjadi lebih produktif karena mereka sadar sedang dipelajari dan mendapatkan perhatian dari manajernya. Sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama.
Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini berkembang pula tes AGCT, yaitu Army General Classification Test, yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militer. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli dikaji dan dicarikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitivity training dan T-group untuk para manajer. Nah, selanjutnya saya Fitri Nurlaila akan melanjutkan pembahasan dari teman sebelumnya mengenai sejarah dan perkembangan psikologi industri dan organisasi. Di era tahun 1970-an, isu-isu psikologi industri tentang motivasi dan kepuasan pekerja mulai mendapat perhatian yang luas, dan teori-teori tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Dignity, karangan Skinner, pada tahun 1971 menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Periode 1980-an sampai dengan 1990-an ditandai dengan digunakannya metode-metode statistik yang lebih canggih seperti fat analysis, multivariate analysis, dan evaluation. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, metode statistik yang digunakan hanya sebatas tes dan korelasi. Penerapan psikologi kognitif, pengaruh kerja terhadap kehidupan keluarga, dan kegiatan di waktu luang mulai diperhatikan. Begitu juga dengan masalah stres kerja yang telah lama menjadi salah satu kegiatan psikolog industri dan organisasi, kembali mendapat perhatian yang besar, terutama yang berhubungan dengan stres akibat kekerasan di tempat kerja. Metode seleksi juga dikembangkan dengan pesat, yang digunakan secara luas. Pada era milenium sekarang ini, mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh psikologi industri dan organisasi dan psikologi lainnya adalah perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Surat lamaran sekarang dapat dikirim melalui internet. Bahkan beberapa tes seleksi dilakukan juga menggunakan komputer. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.